Komite AC keluarga Komite ayo dulu itu kembali pikiran palete kemudian kita tahu yo ini kalian dulu itu romo ada panggil kami dukung sama-sama komisi. Jadi tiba tuh aku oleh aku dari mana? Mai tahu nggak? Dua kan bisa dua. Mai tahu nggak? Mai tahu nggak titego, asal asal titego. Eka ecanggo, awe laba mai tahu nggak? Mai tahu nggak? Kau baca lalu kata baca. Mai tahu nggak? Kepada bacaan-bacaan suci ini menarik untuk kita renungkan dan kita jalankan di dalam hidup kita, bahwa kita adalah bagian atau rekan kerja dari Tuhan untuk mewartakan kebaikan, mewartakan kebenaran kepada semua. Semoga perkumpulan ini bisa menjadi pembawa terang bagi banyak orang. Yesus memilih para nelayan atau orang-orang yang berdosa, orang-orang yang sederhana menjadi muridnya itu bukan karena mereka itu pintar, bukan karena mereka itu berintelektual yang luar biasa, tetapi karena mereka itu setia, karena mereka itu rendah hati, mereka itu taat. Makanya Yesus pilih mereka. Itu artinya menjadi pemimpin, menjadi pengurus organisasi apapun, paguyuban apapun, kelompok apapun. Yang paling penting itu adalah setia.
dengan tugas yang dipercayakan. Itu yang paling penting, setia, rendah hati untuk melaksanakan tugas yang dipercayakan kepada. Dalam periode 2023 sampai 2024, kami ingin mendengarkan mengenai kesiapan dari para pengurus. Sela aja pikir video dari situ, dari depan sih. Mengajarkan isu kami mengurus kerukunan keluarga para muslim siap mengemban tugas dan kewajiban yang dipercayakan kepada kami. Kami mohon berdoa dan dukungan Roh Kudus. Semoga kami bisa menjalankan tugas ini dengan penuh tanggung jawab. Dengan rendah hati kami mohon kepadamu, berkenanlah memberikan berkat dan bantuan-Mu kepada saudara-saudari kami ini. Semoga mereka dapat mengamalkan pengetahuan dan keahlian mereka untuk melaksanakan tugasnya dengan tulus ikhlas, jujur, dan setia, dengan semangat pengabdian dan penuh rasa tanggung jawab, terutama dengan semangat cinta kasih sama seperti Yesus Kristus, Juru Selamat dan Tuhan. Semoga dengan perkataan tanganku ini dan doa Bunda Maria dan para kudus di surga, saudara-saudari pengurus KKFKB diberkati dengan berkat surgawi yang mulia oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Yo mari kata jari aku dengar tanam ba abang neta para wa ucap salam saile wa inna mane ho ani ye ho sangin tau bantu ikan tua keluarga besar Paranus Komodo Bali. Bailong ngenawos rasa pensade mata bayan sini togeng sari sangin tau ngasih kaito ibu mai kawe sabon toko sebaliho yo kami tau mengateki tau marabang agwite tau can ay lesen momang dite Latan tahu asik kaito keluarga besar KKBKBO Salen tahun 2022 Tor berkat ite naik ngalis ite tukang emang ite Apa? lebih ringan ite sangin tau makia bakar kami sangin tau cai cen tau beruhohani tayo sehat ite makia bakar. Yo, mari terima kasih Caito. Tegilau ika-ika. Korong. Buat gula, bele mane. Lancar masuk ke main tahun baru 2023. Tegilau ini alis kita kole tukang enggar itu. Korong kain sehat. Bagi Abu Bakar kami kole. Yo mori ayah tak boleh buat kami boleh buat kami itu buat gula bele mane kau mengancam besi aku haikola mori sangen tahu
lembong emas titik, hasil buat kafe rempok kami. Kafe sepong tepuk, latung cokol, aku baca boleh. One madua, toehe mong lami, pati aku nunduk kaitera. Biar jauh di rantauan, tetap flow Bamora. Kalau kakak serindu, balik pulangnya. Ingat-ingat, aduh mama sayangnya. Bos, nanti saya minta bos punya nomor ya. Orang manis. Nanti sebentar, saya minta nomor. Saya baru tanya tadi, saya tanya di umat tadi, saya tanya, ACKN kerja apa lewat Tanara? Kalau rindu, ingat kembali. Ingat di kampung halaman Filipina, oke su pasti. Oke. Sampai pulang sore sampai bilang kita sore baik. Oh, boleh. Tapi sedikit. Ya, satu gelas cukup. Ya, untuk kasih hangat badan. Biar jauh di rantauan, tetap flow Bamora. Kalau kakak serindu, balik pulangnya. Ingat-ingat, aduh mama sayangnya. Karena tercinta, semua orang manis. Kepada Mulas KKVKB yang telah membawakan tarian yang begitu megah. Mari beri aplaus sekali lagi untuk Mulas KKVKB. KKVKB. Untuk berikutnya adalah sambutan singkat dari Ketua Panitia kepada Bapak Stanis Sustanjo, kami persilakan. Terima kasih MC adik saya Artono atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Pertama-tama saya ucapkan atas nama panitia selamat malam, salam sejahtera untuk kita semuanya. Yang berikut yang saya sangat hormati Romo Armin, tadi luar biasa beliau perjalanan dari Kelungkung ke sini, tapi sempat ada kemacetan begitu, tapi luar biasa karena semangat beliau dan cinta sama KKVKB dia bisa hadir. Kita beri aplaus buat Romo Armin. Yang kedua yang saya hormati Kak Gusti beserta ibu dan keluarga atas kesempatannya sudah jauh dari Kelungkung sudah bisa hadir di sini. Lalu yang berikut yang saya hormati juga Kakak Domi Likus Ngabut, beliau adalah Ketua Hika Maban. Secara keorganisasian beliau adalah pimpinan kita. Terima kasih beserta jajarannya sudah sempatkan hadir untuk hadir bersama kami pada malam hari ini. Yang kedua, yang perlu juga saya sampaikan, yang saya sangat hormati para sesepuh, para orang tua kami,
Kak Iman Syukur yang saya hormati, beliau luar biasa selama ini kita bergelut di meeting sampai kepada hari ini. Markas beliau lah tempat kita bertarung untuk meeting. Terima kasih Kak Iman. Yang berikut juga saya sampaikan sesepuh yang lain, ada Kak Ardi, Kak Damas, Om Simon. Yang saya hormati Kak Petrus Susu. Luar biasa, beliau ini luar biasa. Mantap, mantap. Semangatnya kalah sama anak muda. Untuk itu kita rekan-rekan muda harus lebih semangat dari beliau. Ya, Setuju ya? siap. Yang kedua, yang ketiga perlu juga saya sampaikan kepada kita semua, lebih khusus ibu-ibu, luar biasa tadi sudah memberikan sumbangan suaranya luar biasa untuk memeriahkan acara kita pada malam ini. Kita beri tepuk tangan untuk anggota KOR, luar biasa, dipandu oleh Betasaya FC. Yang ketiga, yang berikut perlu juga saya sampaikan pada kesempatan ini kepada rekan-rekan saya anak muda panitia sebagai pelaksana terjadinya pengukuhan kepengurusan KPKB hari ini beserta Natal dan Tahun Baru bersama. Terima kasih rekan-rekan, semangat kalian luar biasa. Kalian bekerja siang dan malam luar biasa, sehingga dengan semangat yang ditampilkan oleh rekan-rekan muda saya, acara kita sungguh luar biasa bisa terlaksana hari ini. Yang berikut juga perlu saya sampaikan bahwa acara pengukuhan KKVKB ini, mohon maaf saya harus sampaikan sebelum ini sempat tiarap. Saya tidak berani katakan tidur, karena kalau tiarap dia masih setengah posisi kuda-kuda untuk bisa bangun. Berkat semangat dari tim formatur, beliau ketua kita sebagai koordinator Kak Iman, saya minta berdiri. Beliau adalah ketua koordinator kita sebagai tim formatur. Terima kasih. Lalu yang berikut perlu juga saya sampaikan, tadi Romo sudah sampaikan dalam ibadah Ekaristi tadi, kita adalah rekan Tuhan. Harapannya adalah kita sebagai pengurus KKVKB ini tentu menjadi tugas dan tanggung jawab untuk membawa KKVKB ini tegak lurus. Ada persoalan dulu, seperti apa persoalan dulu kita mengetahui, tetapi itu bukan menjadi satu hambatan untuk tetap kita maju, supaya apapun persoalan yang dihadapi oleh warga KKVKB sama-sama kita urus. Singkat cerita, yang perlu saya sampaikan adalah bahwa selama ini kita melihat ada begitu banyak persoalan, baik persoalan ekonomi, persoalan hukum. Dari sanalah kita melihat kita harus bangkit, kita harus menghidupkan kembali KKVKB ini seperti yang diimpikan oleh senior-senior kita dulu, orang-orang tua kita dulu. Mereka bersusah payah dulu untuk mendirikan KKVKB ini. Itu saja. Itu saja dari saya sebagai panitia. Atas nama panitia, saya ucapkan terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Adang mali putus bungkus ni. Jangan dong. Anak Rona, anak Winace belum siap. Selamat malam Romo. Kami Tuhan Temai Berjawa. Tadang Malai Berjawa. Saya di Klungkung, saya percaya Denpasar. Terima kasih kami Tuhan. Bapak Gusti yang dari Klungkung juga, terima kasih atas support untuk adik-adik kami yang ada di Denpasar hari ini khususnya. Kemudian para bini sepuh keren Pitkusu, bawahnya itu keren keren anak bina. Dari semua keluarga besar dari
KKVKB. Kalau KKVKB ini saya tidak asing, ya, saya tidak asing karena saya berada di dalamnya. Ya, kalaupun saya orang Kudus atau orang Kolang, KKVKB ini saya terus terang saya salut. Ya, walaupun tadi ketuanya bilang selama ini tidur, bukan tidur, memikirkan bagaimana supaya bangkit kembali kerukunan keluarga Varanus Komodo ini, karena tahun 80-an nama oh gitu ya. Jadi dulu KKVB ini memang suatu paguyuban yang memang sebelum kita dibentuk Ika Mabar, karena Ika Mabar ini adalah pemerintah punya. Kalau kerukunan keluarga seperti KKVBK ini, KKVKB memang agak lidahnya kurang gini ya. Ini sama dengan kalau dikatakan zaman dulu adalah Hamente, ya. Ada namanya Hamente Kolang, ada yang namanya Hamente Regu, Pacar, Lembor. Jadi itu semua itu dalam satu paguyuban besar. Ya, tapi sekarang karena adanya pemekaran dari pemerintah sehingga kita juga dimekarkan di tanah asal kita. Ya, yang dikatakan ada Ika Mabar, Ikmar, Ika Matin. Tapi masih satu budaya kita. Itu kita tidak boleh lepas. Biar bagaimanapun, kalaupun ada nama ini, nama itu, nama ini dan lain sebagainya, masih ada satu kita punya ikatan keluarga yang paling kita jaga, yaitu ikatan keluarga besar Manggarai Bali. Dan banyak sesepuh yang sudah pergi, kita harus jaga. Ya, seperti sekarang ini KKVKB ini banyak yang pergi, teman-teman yang ada ini harus bangkit kembali, karena biar bagaimanapun satu bahasa dalam satu keluarga itu lebih masuk dibandingkan muncul dari luar. Ya, jadi saya salut dengan bangkit kembali keluarga besar ini supaya kita sama-sama menjaga kebersamaan kita, marwah kita, keluarga Manggarai yang ada di Bali sebagai diaspora. Jadi saya harap supaya teman-teman pengurus, adik-adikku yang saya percaya bahwa energi untuk mencari apa yang ada dalam warga kita, kesulitan apa, ya, jangan sampai mereka nangis, kelaparan, tidak diperhatikan. Kita banyak orang-orang, ya, orang-orang yang sukses di Varanus Komodo ini, saya tahu, ya, tolong ketoklah mereka. Cuman ada beberapa orang tua yang saya tidak lihat di sini. Yang saya tidak lihat, mohon maaf, saya terpaksa saya harus sebutkan namanya. Yang pertama itu Pak John Razavali, itu dari Boleng, ya, kalau saya tidak salah. Ada halangan, terima kasih. Kemudian ada lagi beberapa yang saya tidak terlalu gini ya, karena dulu kita sama-sama sengsara. Bagaimana kita dulu waktu masih tahun 70-an, ya, karena saya sudah di Bali tahun 70-an, 77 ya, sehingga saya tahu kami itu akrab, jalan kaki. Kalau sekarang ini kan ya tinggal gojek, kalau yang tidak punya kendaraan, motor sendiri sudah punya, lancar untuk komunikasi, ya, baik secara fisik, online, ya, sekarang ini luar biasa. Jadi kami ini betul-betul 3 generasi, generasi jadul, semi modern, sekarang sudah masuk ke milenial. Jadi kami bangga dan Tuhan memberikan kami masih kepercayaan sampai dengan hari ini. Mungkin itu terlalu lama, Bu. Terus oh, 3 jalan. Oh, saya kira mau dipotong ya, sudah saya juga sambil. Jadi mungkin ya saya tahu pasti kita sudah lapar ya. Jadi saya juga lapar. Ya, belum ada jajan di depan ini, sorry. Baik, saya mohon maaf kalau ada yang kurang berkenan. Aman, Bos. Keluarga besar Varanus, saya hanya titip satu, kalau ada yang namanya kedukaan, mohon pengurus dari KKVB ini supaya cepat, ya, karena saya tahu misi dan tujuan yang dibuat oleh
orang tua yang kemarin datang ke tempat saya itu, satu untuk memperlancar urus adik-adik kita atau saudara-saudara kita yang mengalami seperti yang saya sebutkan tadi. Kemudian yang kedua, pengurus ini ya memang ada suka dukanya. Jadi kalau ada yang caci maki, terima aja. Karena 1000 kepala pasti 1000 pikiran. Ya, enggak usah simpan di hati. Kita ambil yang baik, yang jelek kita buang, kemudian kita bahas bersama. Kemudian yang ketiga, ini organisasi bukan organisasi politik. Ya, mohon maaf, jangan sampai ada yang, oh ini organisasi ini saya harus memanfaatkan ini, supaya jangan kita manfaatkan ini. Kalau mau berbicara politik silakan buatkan satu lembaga khusus untuk itu, karena ini namanya saja ini kerukunan keluarga. Saya tekankan ini supaya fokuskan ke keluarga, jangan sampai kita diiring oleh politik. Bukan hanya di sini aja, di Pulau Bamura juga gitu. Kami ngomong, saya ngomong keras, kalau politik, kalau memang keluarga, kita urus keluarga. Jadi saya harap karena ini 4 kecamatan ya memang peluas sih untuk itu, maka berbuatlah yang terbaik, nanti ada orang yang melihatnya. Jadi bukan karena kita saya ini sebagai ketua, nggak boleh ya. Saya ajarkan itu karena saya sendiri juga memang tidak ada misi untuk jadi orang politik, karena politik itu berbahaya. Nanti kita bisa kerayaman biasanya akrab dengan saya, kerempit usul akrab dengan saya, tiba-tiba karena saya masuk dalam satu partai akhirnya kan saya tidak mau dengan dia. Jadi saya hanya untuk menyampaikan, untuk mengingatkan kita sebagai renungan saja, karena terus terang kalau tidak kita ingatkan nanti muncul versi-versi yang lain. Terakhir saya lupa tadi saya ucapkan selamat Natal 2022, tahun baru 2023. Semoga rezeki di 2023 ini membuat kita lebih cerah, lebih rezekinya cukup, bagi yang cukup bisa bertambah, bagi yang berkurang bisa naikkan lagi. Mungkin itu, sekian dan terima kasih. Mohon maaf. Terima kasih dari pembawa acara. Salam. Shalom. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati Romo Arwin yang sudah berkenan bersama kita pada malam hari ini untuk mensyukuri apa yang menjadi keinginan dan harapan kita. Yang kedua yang saya hormati Kriandomi. Kriandomi ini adalah senior saya. Beliau sudah katakan tadi tahun 70-an ke sini. Saya baru tahun 85 akhir. Berapa tahun itu langgarnya? Itu yang pertama. Yang kedua, Kriandomi ini juga jadi ya istilahnya semacam apa ya, kakak kami juga pada saat itu, karena di dalam IKMB kita dulu itu selalu bersama-sama. Mungkin karena orangnya belum banyak, jadi bisa dihitung yang dari Kolam, dari Kubus, dari Rutiang, dari mana kita saling kenal. Beliau mengatakan tadi kita jalan kaki benar. Kami dulu untuk datang ke Bali ini setelah tiba di sini yang pertama mencari itu adalah gereja. Yang kedua adalah orang tua. Cari orang tua itu bukan naik motor, tapi jalan kaki. Kami pernah jalan kaki setiap saat itu dari Yang Batu ke Gunung Agung ke rumahnya Kang Andreas Abud almarhum. Itu jalan kaki. Ya kita enjoy dengan apa yang kita lakukan. Nah beliau mengatakan tadi 3 generasi benar. Dari kami selaku orang tua merasa bangga berada di 3 generasi itu. Jadi kami menyaksikan bagaimana jadul dulu, terus bagaimana generasi yang di tengah, dan sekarang generasi milenial yang serba gampang, pokoknya kemana-mana gampang, yang dekat jadi jauh, yang jauh lebih dekat lagi. Bapak Ibu Saudara sekalian, tadi setelah saya memasuki acara ini, saya merasa terharu bahwa begitu banyak saya melihat banyak anak muda. Tapi apakah anak muda ini sudah mengenal orang tuanya? Kalau sepuh-sesepuh terlalu jauh. Kami belum sepuh, masih semangat untuk hidup.
Jadi kami bagian daripada generasi orang tua. Orang tua itu adalah orang yang berkeluarga, termasuk juga mereka orang muda yang sudah berkeluarga. Tapi pada kesempatan ini izinkan saya untuk memperkenalkan mereka yang sudah tua itu. Yang pertama kakak saya, Bapak Petrus Usu. Termasuk beliau juga dulu tinggalnya di Nusa Dua. Jadi kami kalau jalan kaki agak jauh juga, tapi terpaksa kita naik angkot biru, mulai dari Tegal ke Nusa Dua. Sampai Nusa Dua, yang minta pertama itu adalah air minum dulu. Setelah itu baru minta makan sama Ibu Petrus. Jadi pada malam hari ini saya akan memperkenalkan mereka yang sebagai senior daripada kalian. Pertama, saya mau minta Bapak Petrus tampil di depan dulu. Oke. Ini Bapak Petrus. Yang kedua, Bapak Hendrikus hadir. Bapak Hendrik. Ibu-ibunya biar di tempat duduk. Yang ketiga, yang lebih senior lagi, Bapak Keren Agus. Pak Gusti, silakan. Berikut Om Simon Sudirman. Ini bukan sepuh ya. Ini orang tua. Terus yang ke berikutnya Bapak Damas Sahaka. Masih ada lagi mungkin? Oh, si Ermil udah tahu, kan Om Ardi masih muda katanya. Nggak apa-apa lah. Jadi masih banyak lagi yang di bawah ini, tapi juga perlu menjadi referensi kita adalah sebagai orang tua. Inilah wajah-wajah yang menjadi bagian dari KVKB ini, dan beliau-beliau inilah yang soko guru bagaimana KVKB itu ada. Kepada Bapak, kami persilakan untuk mau bicara. Oh, bicara. Tadi itu mungkin saya rasa tersinggung, sesepuh. Ya tapi nggak apa-apa, memang sesepuh. Ya, diantara Pak Dumi juga, dia mungkin sesepuh, tetapi masih di bawah saya. Umur saya sekarang 69 tahun. Dan saya masuk Bali tahun 1982. Masih hutan di Bali. Bos, masih. Kira demikian. Masih lebih. Mau ngomong lagi sesepuh? Oke, terima kasih. Masih ada lagi satu, yaitu Pak Dor Raja Wali. Mantap. Bapak Ibu sekalian, saya juga mau secara singkat pengurus ini. Usia sudah masuk. Iya, yang sebagian besar mereka itu adalah guru. Profesi mereka itu guru. 63. Kalau tadi yang ngomongnya kenceng di sini itu adalah lawyer itu. Lawyer dia. Ya silakan nanti kalau mau ada konsultasi masalah hukum, ya kita ada orangnya. Mantap. Sedangkan yang lain adalah profesi yang kebanyakan. Oke, kita masuk kepada persoalan terkait dengan KVKB. KVKB itu dibentuk pada tahun 1987 oleh anak muda yang profesi sama seperti teman-teman sekarang, adalah mahasiswa pekerja. Jadi saban hari membicarakan bagaimana kita ini ya, kok bisa kita bertemu saling kenal tapi tidak ada ikatannya. Akhirnya dirembuklah ya, sambil makan mie kita membicarakan tentang KVKB ini, dan setelah selesai digodok baru kita laporkan kepada orang tua. Dan orang tua pada saat itu salah satunya adalah sekarang sudah almarhum Pak Don Bosco. Beliau sudah mendahului kita, dan ada beberapa lagi termasuk Agus Sadu, termasuk Ande Abud,
dan ada beberapa lagi, dan dari kesepakatan itu kita bentuk KKVKB yang seperti sekarang ini. Misinya sama, adalah terkait dengan suka dan duka. Suka, apa yang disebut suka adalah misalnya ada pesta perkawinan, mengurusi orang nikah dan lain sebagainya. Kalau duka, bagaimana menangani orang sakit, bagaimana menangani orang yang sudah meninggal, dan bahkan kalau yang meninggal itu permintaan dari keluarga harus dibawa pulang. Itu yang Dibawa pulang, hidup sengsara di sini, bagaimana kita mau urus bawa pulang? Tapi dengan segala daya dan upaya, ya kita harus bawa pulang. Dan itu terjadi. Nah, benar apa yang disampaikan Stanis tadi, bahwa ya keadaan KVKB sekarang ini yang sebelum ini ya agak tidak berjalan. Semestinya bukan tidak berjalan, tetapi tidak secara koordinasi dengan baik. Misalnya dalam satu keluarga kecil itu ada yang meninggal, maka yang datang itu adalah keluarga kecil itu saja bersama dengan orang tua. Jadi orang tua itu wajib datang. Sehingga itulah yang mungkin menjadi persoalan kita dari selama Agus Galut meninggalkan kita semua untuk jabatan DPR. Maka pada saat itu juga mulai sudah tidak ada yang mau jadi ketua. Benar tadi Pak Domi bilang, ya jangan menjadi ketua itu adalah happy-nya atau senang-senangnya, tapi segala suatu persoalan itu adalah menjadi tanggung jawab kita, termasuk juga caci makian, karena memang itu benar. Jadi saya merasakan sekali itu perbedaan pemahaman kita itu, ya mungkin senyum di muka, di balik itu juga ya seperti itu. Harapan saya pengurus yang baru adalah, pertama, jangan menjadi ego. Kalau kita sudah pegang ego diri sendiri, maka itu tidak akan berjalan dengan baik. Dan saya yakin dengan kepengurusan sekarang ini, maka semua tanggung jawab yang menjadi beban itu, dan jangan terlalu ribet-ribet, simpel-simpel aja. Yang ngurusin orang mati itu bagaimana, urus orang duka itu seperti apa. Kan semua perjalanan itu sudah banyak sekali. Banyak juga lembaga-lembaga atau misalnya usaha-usaha yang terkait dengan itu. Yang penting sekarang adalah kita sudah masuk dalam kebersamaan bagaimana untuk mendapatkan duit. Salah satunya itu terkait dengan suka, bagaimana mengurusi orang menikah. Kalau selama ini kan siapa yang menikah, dia panggil temannya, dan dari perkumpulan kecil-kecilan itu mendatangkan banyak orang atau sedikit orang, akhirnya tidak merata. Tapi saya yakin dan percaya sebelum daripada pengesahan pengurus pada malam ini kan sudah dilakukan di awal. Itu yang pertama. Yang kedua, saya merasa terima kasih atas daya dan upaya dari teman-teman tim formatur yang sudah bekerja all out untuk bisa bagaimana KVKB ini bisa berjalan dengan baik, on the track, dan tentu banyak yang harus dilakukan oleh teman-teman sebelumnya. Sehingga kedepannya ini bukan mulai yang baru, tetapi teruskan yang sudah ada. Itu yang kedua. Yang ketiga, yang terkait dengan persoalan-persoalan yang kita hadapi selama ini, coba dilakukan dalam bentuk ADART, sehingga itu nanti dapat berjalan dengan baik. Saya percaya, orang tua percaya, bahwa kalian di depan, ada kami di belakang untuk mendukung semua program yang teman-teman lakukan. Saya kira mungkin itu saja yang akan saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf kalau ada hal-hal yang selama ini kurang berkenan di hati teman-teman dalam pergaulan, dalam segala sesuatu yang menjadi terciptanya apa yang kita laksanakan malam ini. Dan saya bangga malam ini banyak anak muda yang hadir. Mari bergabung bersama dengan KVKB ini. Kalau kemarin masih ada simpang siur, orang mau yang bilang itu perkumpulan orang Kempo. Sengaja kami bikin KKVKB supaya orang Matawae bilang itu orang Kempo punya.
Orang Kempo bilang itu orang Matawai punya. Orang Matawai bilang, itu orang Komodo punya. Itu orang Boleh yang punya. Tidak, ini semua kita punya. Sekarang bagaimana sikap kita mau melaksanakan atau mau mengambil bagian dalam keluarga besar ini. Untungnya untuk kita, ruginya juga untuk kita. Tapi saya yakin dan percaya dengan niat dan kemampuan yang sama dalam melaksanakan tugas ini adalah oleh dan untuk kita semua. Sekian dan terima kasih. Baik, terima kasih kepada Bapak Eman Syukur atas sambutan singkatnya. Jadi untuk para orang tua, kami meminta maaf kalau dari tadi kami menganggap sesepuh, ternyata belum. Masih semangat. Baik, kita ingatkan terima kasih sedikit. Berikutnya adalah pengalaman kepada Ketua KKVKB periode 2023-2026 kepada Pak Pri untuk maju ke atas panggung. Kami juga mengundang orang tua kita untuk melakukan prosesi pengaluman. Kepada Bapak Petrus kami mohon untuk naik ke atas panggung. Kemudian Bapak Eman Syukur, berikutnya Bapak Gusti, berikutnya Bapak Kardi, berikutnya Bapak Kande, lalu Bapak Simon, Bapak Damas, dan yang terakhir Bapak Hendrik, untuk bersama-sama melakukan pengaluman kepada Ketua KKVKB. Senget Guru Apri Deho Talung Saho salah teman darai Nona ay puli kini bersiro Tapi alas lekol kembali hewan. Jadi teman-teman kau ada 5 tahun termasuk kau ontekan ngasih uang ini ke KPH hebat kalian ada 5 orang hebat semua. Kok nggak bisa bawa ini KKB maju? Hebat. Sekali ini saya minta kepada kelima rekan kamu, tolong kerjasama yang bagus. Ingat, adik-adik, anak-anak semua itu bersatu. Anda harus siap melayani mereka. Pandai ratang oleh pendeta limanda mengatas nama Guru Apri kalau melakukan selendang. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Om Swastiastu. Om Swastiastu. Yang saya hormati dan yang saya muliakan Romo Arme. Yang saya hormati Bapak Dominikus Ngabut selaku pimpinan
Ketua Ikamabar Bali, yang saya hormati jajaran para orang tua, yang mungkin saya coret tadi kata sesepuhnya, para orang tua, Mantap. kerukunan keluarga Paranus Komodo Bali yang saya tidak bisa sebutkan satu persatu, yang saya hormati warga KKPKB Wankwe Etan Tua yang berdiaspora di seluruh Bali. Singkatnya, yang saya muliakan seluruh hadirin yang telah turut hadir dalam acara serta menyaksikan pengukuhan dan Natal serta Tahun Baru bersama KKPKB 2023. Pertama-tama, sebagai makhluk ciptaan Tuhan yang mulia, adalah wajar bagi kita semua untuk menghaturkan limpah terima kasih dan syukur yang tak terhingga kepada Tuhan yang Maha Kuasa, sehingga atas perkenan malam hari ini kita diberkati, kita disatukan, kita dipadukan dari berbagai macam ataupun juga domisili kita di wilayah Bali. Salam KKPKB. Salam. Kurang semangat ayo. Kalau saya katakan salam KKPKB, lebih semangat lagi. Salam. Oke. Salam KKPKB. Salam. Mantap. Lagi sekali. Salam KKPKB. Salam. Baik, saya rasa dari segi sejarah, mulai adanya KKPKB ini sudah diceritakan oleh para orang tua kita tadi. Tentunya KKPKB ini luar biasa perjalanannya, bagaimana mula-mulanya, sehingga pada saat malam hari ini tentu saja saya tidak bisa mengatakan kekurangannya selama ini, tetapi saya hanya berkata positif dan bagus. Terbukti, saudara-saudara, malam hari ini pun kita bisa berdiri di tempat ini. Karena apa? KKPKB. Tepuk tangan. Malam hari ini adalah momentum yang spesial buat kita semua sebagai bagian dari KKPKB, di mana upacara pengukuhan kepengurusan ini bersamaan dengan Natal dan Tahun Baru bersama 2023. Sebagaimana kita ketahui bersama bahwa paguyuban ini adalah rumah kita bersama untuk menyampaikan semua persepsi dan pergumulan kita semua. KKPKB yang berlandaskan atau berasaskan kekeluargaan yang dapat menjadi wadah pemersatu warga KKPKB yang terdiri dari 4 kecamatan di wilayah Kabupaten Manggarai Barat, yang meliputi Kecamatan Komodo, Kecamatan Moleng, Kecamatan Sanongwang, dan Kecamatan Meliling. Selain itu, KKPKB juga terus berjuang demi tercapainya rasa keadilan di antara sesama warga KKPKB. Rasa solidaritas, empati, dan simpati yang mencerminkan nilai-nilai dan karakter leluhur yang terus dijunjung tinggi di hati kita masing-masing, sehingga nilai budaya itu tidaklah luntur dengan perkembangan zaman. Terbukti malam hari ini atas dasar kebersamaan itu tercipta segala sesuatu pekerjaan dengan cepat dan tepat, yang tentunya tercipta hasil yang positif. Malam hari ini seperti apa yang disampaikan oleh Tuhan melalui homili Romo tadi, bahwa kita dipanggil menjadi rekan kerja Allah. Kalau kita rekan kerja Allah, maka hal yang perlu dilakukan ke depannya adalah semua individu harus takut akan Tuhan. Amin. Saya katakan di sini bukan pekerja, tetapi konteksnya yang lebih rendah adalah melayani. Seperti Tuhan Yesus melayani, bukan dilayani.
Kedepan KKPKB akan terus berkomitmen dan terus solidaritas dalam berbagai macam program, dan tentu saja tadi kita sudah dengar apa yang dinasihatkan oleh sesepuh kita bahwa mereka di belakang kita. Tepuk tangan. Hadirin yang saya banggakan, KKPKB yang kita cinta ini terlahir atas dasar semangat persatuan dan kesatuan serta solidaritas yang tinggi dari kita semua, bukan terlahir dari segelintir atau sekelompok orang yang berkepentingan di dalamnya. Wan Kue Etan Tua tentunya memiliki KKPKB ini. Jadi dari hati kita yang paling dalam harus memiliki rasa KKPKB. Tapi kalau setengah-setengah, maka perjalanannya pun juga setengah-setengah. Ataupun tidak ada sama sekali KKPKB dalam diri kita, maka saya yakin KKPKB ini tinggal nama. Ada pepatah kita Manggarai mengatakan, tetong capuu neka woleng curug, tiu ca ambong neka woleng laku. Atas dasar pepatah inilah kita harus terus berpegang dan konsisten di dalamnya, sehingga ke depan apapun permasalahan dalam internal tetaplah kita bersatu. Perbedaan pendapat dan ide-ide adalah hal yang wajar dalam musyawarah, tetapi janganlah perbedaan itu yang membuat kita bubar tercerai-berai. Justru dengan perbedaan kita menjadi unik. Tuhan menciptakan kita dengan latar belakang yang berbeda. Dengan latar belakang itu pun kalau dijadikan satu, maka kita jadi sempurna. Hadirin yang saya muliakan, mari ciptakan rasa peka, rasa peduli, tenggang rasa, empati, dan terlebih dari itu semua adalah rasa gotong royong. Di momen spesial ini adalah titik awal kita mulai merancang, merendah, merencanakan, serta menata yang terbaik tentunya buat KKPKB ke depan. Kita semua harus memiliki rasa yang berkeadilan, rasa tenggang rasa, dan kepekaan, sehingga adanya prinsip pergumulanmu adalah pergumulanku juga, pergumulanku adalah pergumulanmu juga. Ome cudewai neka hemong ruang agu hai rantang pasar agu teles leru. Maknanya adalah kalau ada duka dan suka sama-sama kita rasakan. Hadirin yang saya muliakan, KKPKB ini saya filosofikan dengan baru gendang, di mana secara realnya yang di dalamnya terdiri dari beberapa penyangga yang menyatu pada tiang utama atau tengah. Bahasa kitanya disebut siribongko. Mohon dikoreksi nanti Bapak Ibu. Dan didiami oleh beberapa keluarga, namun beda tungku untuk memasak atau likang. Kemudian yang menariknya adalah satu pintu untuk keluar dan masuk rumah, satu tangga untuk naik turun rumah. Begitu juga KKPKB yang secara karakteristik masing-masing tentunya berbeda antara satu sama lainnya. Berbeda wilayah atau teritorial secara administratif meliputi 4 kecamatan. Tetapi dalam KKPKB semua perbedaan itu akan dilebur jadi satu. Tidak ada lagi pandangan diskrepansi atau perbedaan di antara kita. Saya sebagai ketua terpilih dan kami semua jajaran kepengurusan adalah dipilih dan didasari sebuah kepercayaan yang tinggi dari Bapak Ibu Saudara sekalian untuk mengamanatkan pelayanan untuk warga KKPKB ke depannya. Tentunya kami juga merasakan bahwa kami sangat terbatas dari semua segi. Oleh sebab itu, segala masukan dari para orang tua dan semuanya adalah menjadikan kami pengurus termotivasi dan berusaha untuk menyempurnakannya. Kiranya kepercayaan ini sama-sama kita tata dan terprogram ke depannya. Sekali lagi terima kasih yang sebesar-besarnya buat jajaran para orang tua KKPKB. Terima kasih juga malam hari ini panitia yang sudah luar biasa bekerja. Terima kasih juga kepada paduan suara. Ya. Dan terima kasih juga untuk tim dekorasi. Inilah perbedaan tadi saya renungkan.
ternyata dalam KKP-KB itu memiliki perbedaan atau karakteristik yang unik, dipadukan jadi satu. Mata kita bisa terpuaskan dengan dekorasi yang luar biasa. Kuping kita terpuaskan dengan pujian penyembahan kepada Tuhan malam hari ini. Dan juga tentunya sebentar lagi perut kita kenyang karena enaknya sajian dari panitia tempat ini. Tepuk tangan. Akhir kata, terima kasih untuk semuanya, untuk rekan-rekan kepengurusan KKP-KB 2023 hingga 2026. Marilah kita sama-sama mengayuh perahu ini, mengayuh kapal ini supaya tiba di tempat tujuan dengan selamat. Dan tentunya semua penumpangnya terasa puas dengan pelayanan kita. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Baik, daripada nanti Bapak Ibu semua yang ada di tempat ini tidak mengenal siapakah kepengurusan baru KKP-KB periode 2023 hingga 2026. Untuk itu nanti saya akan membaca dan dimohonkan teman-teman yang saya sebutkan untuk maju ke depan supaya kita nanti foto bersama, dan supaya juga Bapak Ibu semua bisa mengenal mereka walaupun hanya secara muka dulu. Nanti untuk pengenalan lebih lanjutnya di luar sana. Baik Bapak Ibu Saudara, saya akan baca struktur organisasi Kerukunan Keluarga Varanus Komodo Bali periode tahun 2023 hingga 2026. 1. Penanggung jawab atau pengayom adalah para orang tua. Mungkin nanti bisa Bapak Emmanuel Syukur, Bapak Petrus Usu, Bapak Hendrik dipersilakan maju. Kemudian ketua, saya sendiri namanya Ferdinandus Apri, dipanggil Apri. Wakil ketua 1 Emmanuel Rovender, wakil ketua bidang duka, dipersilakan maju. Yang kedua Wenslaus Ngampus, wakil ketua bidang suka. Yang ketiga Thomas Hardi Kusuma, wakil ketua bidang internal. Yang keempat Stanislaus Tanje, wakil ketua bidang humas. Sekretaris 1 Vincentius Pance. 2 Afriana Solistianis Putri. Berikut bendahara 1 Albertina Sedia, 2 Katarina Lian. Pengurus seksi di bawah ketua bidang. Pertama si duka, koordinator 1 Yohanes Kristomus Burman. 2 Usman Alibin. Koordinator wilayah 1 Elianto Gerison Ponik Denpasar. 2 Ari Denpasar. Libertus Selus Denpasar. Robertus Hendrik Kute. Arson Pecatu. Ricard Nusa Dua dan juga Pecatu. Marcelinus Mansur Nusa Dua. Emmanuel Nusa Dua.